girls, welcome back to Sunspec Creations. Oke guys, kali ini kita akan belajar gimana caranya menggambar pola dasar bagian belakang. Jadi, tadi kita udah gambar pola depannya, sekarang kita gambar pola belakangnya. Nah, ini ukurannya masih sama seperti yang tadi, tapi kenapa saya buat di lembar yang baru, biar teman-teman paham. Nah, sekarang kita cari dulu nih ukurannya seperti yang di awal, biar memudahkan ketika menggambar. Jadi 1/4 lingkar badan berarti 1/4 kali, nah lingkar badannya berapa tadi tuh, 88 dikurang 1 sama dengan 88 bagi 4 sama dengan 22 dikurang 1 sama dengan 21, berarti A ke B itu nanti 21 cm. Oke, selanjutnya A ke A aksen atau ke A1 1 cm, nggak perlu kita cari. Oke, untuk A ke C sama dengan 1/8 dikali setengah lingkar badan ditambah 1, jadi 1/8 dikali setengah lingkar badan berapa? Lingkar badan itu 88 dibagi 2 ditambah 1, nah sama dengan 1/8 dikali 88 bagi 2 44 ditambah 1 sama dengan, ini dulu kita bagi guys, 44 dibagi 8 hasilnya 5,5 ditambah 1 sama dengan 6,5 guys. Oke, lalu B ke B aksen atau ke B1 sama dengan 1/10 dikali setengah lingkar badan. Nah, setengah lingkar badan berapa tadi? Udah dapat kan? 44 dari 88 dibagi 2, berarti ini 1/10 dikali 44 sama dengan 44 dibagi 10 sama dengan 4,4. C ke D sama dengan panjang bahu. Nah, panjang bahunya berapa? Ini panjang bahunya 11 cm, baru C ke C sama dengan setengah panjang bahu. Panjang bahunya tadi sama dengan 11, berarti 11 dibagi 2 sama dengan 5,5. Baru A ke G sama dengan 1/4 panjang punggung, berarti 1/4 dikali berapa panjang punggungnya? Panjang punggungnya 36, jadi 36 dibagi 4 sama dengan 9, berarti A aksen ke G 9. Baru yang G ke H sama dengan setengah lebar punggung. Nah, berarti setengah dikali lebar punggungnya berapa? Nah, nih lebar punggungnya ada 34. Nah, 34 dibagi 2 hasilnya 17. Lalu aksen ke E panjang punggung. Berapa panjang punggungnya? Nih, kita lihat 36. Berarti tinggal kita buat 36. Baru E ke I sama dengan 1/10 lingkar pinggang. Berarti dia 1/10 dikali lingkar pinggangnya ada berapa? Ada 64 cm. Berarti 64 dibagi 10 sama dengan 6,4. Kemudian I ke J, panjang sisi dikurang 5. Panjang sisinya berapa guys? Kita lihat 17 dikurang 5 cm, berarti hasilnya 12. I ke K 3 cm untuk kub, ini untuk kub. Baru K ke L nya 1/4 lingkar pinggang dikurang 1 dikurang E ke I, 1/4 lingkar pinggangnya dikurang 1 guys, berarti 1/4 dikali lingkar pinggangnya berapa tadi? 64 dikurang 1, baru dikurang E ke I berapa tadi nih? 6,4 sama dengan, nah kita cari dulu nih. Nah, 64 bagi 4 sama dengan 16 dikurang 1 dikurang 6,4 sama dengan 15 dikurang 6,4 sama dengan 8,6.
L ke M panjang sisi. Berapa panjang sisinya? Panjang sisinya 17, berarti ini 17. Oke, nah ini kita udah dapat nih untuk keterangan polanya, angka-angkanya. Sekarang kita mulai gambar polanya. Oke, sama seperti sebelumnya, kita buat dulu garis bantu biar lurus aja sih guys. Nah, saya mau buat garis dari pinggir dulu biar ada batasnya dan gampang nanti buatnya. Terus untuk garis sikunya ini kita pakai penggunaan roll ya biar teman-teman paham. Ini kalau misalnya mau buat garis lurus, kalau kayak yang pola depan kan saya ukur sama nih, dari sini ke sini, dari sini ke sini berapa biar sama. Kali ini kita pakai roll siku aja. Ini kita sama ini sudut lurusnya, sudut sikunya ke sini, karena kan mau ke sana biar gampang gitu. Karena kalau kayak gini dia pendek banget, karena saya butuh panjang. Jadi kita pakai yang ini, kita sikuin ya lurus, kita samakan yang ini ke garis pinggir di sini, baru kita tarik garis tuh. Ini dapat garisnya kan. Nah kalau misal kurang tebal tinggal ditebelin aja pakai roll. Oke, nah ini udah. A ke B itu 1/4 lingkar badan kurang 1 tadi kan. A ke B nya 21. Nah titik A ke B nya itu guys, ambil skala dari, kita pakai yang 1/4 ya, 1/4. A ke B 21, nih dia 21. Nih. Langsung kita samain sama bawahnya. Oke, baru kasih tanda ini A ke B 21, A ke A aksen 1 cm. Ini kita turunin, ini dari A ke A1 turun 1 cm nih, A1. Lalu A ke C sama dengan 6,5. A ke C itu sini guys, 6,5. Ini dia 6,5 tuh. Ini C. Nah, oh ya, buat teman-teman yang bingung kalau ngebuat 6,5 itu gimana ya guys, kan ini ada, dia kan 1 2 3 4 gitu, ini kan ada 6 sama 7. Kalau setengah dia kita bagi 2 aja gitu. Gitu pun juga kalau 1/4, berarti dia agak ke 6. Kalau 3/4 ya kan, misalnya 6,8, dia mendekati 7 gitu ya guys. Lalu ini yang C dan A1 ini kita hubungkan jadi lingkar kerung leher belakang pakai roll siku. Ini kita, ini biar kelihatan ya guys, kita hubungkan nih. Nah udah, terus B ke B1 nya sama dengan 4,4. Ini dia B, kita turunkan ke B1 4,4. nah kayak tadi ini B1. Oke, baru C ke D. C ke D ini panjang bahu, C ke D itu panjang bahu 11. Nah ini B1 ini adalah garis bantu untuk membuat panjang bahu guys. Jadi tinggal kita tarik aja garis dari titik C ke titik B1. Lalu untuk menentukan panjang bahunya, kita ukur 11 sesuai dengan panjang bahunya. Ini dia 11, kita garis, maka dapatlah titik D, si panjang bahu. Kemudian C ke C aksen itu setengah panjang bahu.
Nah, setengah panjang bahu kan ini dia panjang bahu nih, C ke D. Berarti C ke C aksen setengah panjang bahu. Nah, ini kan tadi 11. Berarti kalau setengahnya itu kan 5,5. Disinilah titik C1 atau C aksennya. Kemudian A aksen ke G seperempat panjang punggung. Nah, kita main logika aja guys. Seperempat panjang punggung dari A ke G. Berarti dari A sini ke G kita turunin ke bawah untuk ngebuat titik G. 9 dari A1 ya guys. A aksen dari sini, dari A1, jangan salah, jangan dari A tapi dari A1. 9 nih. Oke. Nah, kalau udah kita garis lurus, kita pakai bantuan garis siku tadi, kita garis. Nah, kalau nggak kelihatan bisa diginin juga guys. Nah, oke. Kalau sudah, kita lanjut ke G ke H setengah lebar punggung. Ini kan tadi titik G ke H setengah lebar punggung, berarti kan ini dia lebar punggung nih guys. Berarti kita tambah titik H, lebar punggungnya 17 nih. Kita buat nih 17. Tuh. Dapatlah titik H. Kemudian A aksen ke E panjang punggung 36. Ini dia. A aksen tadi ke E panjang punggungnya berarti kan di sini. Kita buat titik E. 36. Nah, ini dia. Oke. Nah, kita panjangin. Kita pakai garis bantu. Oke. Kita dapat titik E-nya di sini. Kemudian E ke I ke sini. 1/10 lingkar pinggang. 6,4. Kita buat 6,4. Oke. Lalu ini E ke I ke J panjang sisi dikurang 5. Oke, E ke I itu 1/10 lingkar pinggang, yaitu 6,4. Jadi ini dia 6,4. Oh ya guys, ini maaf ya guys, ini udah ada gambarnya, tapi saya ulang lagi karena tadi videonya kepotong, tiba-tiba ada pesan masuk dan videonya langsung berhenti. Nggak apa-apa ya guys, ini E ke I 6,4, ini diukur, dapat titik I nya, lalu kita hubungkan garis pakai roll, bisa pakai roll siku, dari C1 ke I kita garis seperti ini. Oke, jika sudah, selanjutnya itu dari I ke K nya 3 cm, jadi kita hitung pakai skala. Ini 3 cm. Udah dapat, kita tanda titiknya di K, baru kita hubungkan ke yang ini tadi, titik J. I ke J kan tadi 12 cm, baru kita hubungkan K ke I, lalu KKL itu 1/4 lingkar pinggang dikurang 1 dikurang E ke I, jadi hasil 8,6. jadi KKL ini 8,6. ini dia 8,6. Udah dapat titik L nya. LKM panjang sisi 17, jadi LKM ini 17, kita ukur ini 17, baru dapat titik M. Nah, untuk membuat lingkar kerongkongan ini kita hubungkan dulu titik D ke H pakai roll, lalu kita hubungkan yang titik H ke M. Kan ini dia nggak bisa nih guys, terlalu curam, dia terlalu lekuk lurus kan guys, jadi ini bisa kita gambar sendiri, nggak selalu kita harus ngikut roll juga guys. Kalau memang ada yang kurang-kurang bisa diperbaiki sendiri. Dan ini dia hasil polanya, udah kelihatan kan guys. Sekarang kita mewarnain.
Untuk pola belakang kita warnai pakai pensil biru. Jadi kita warnai dulu belakangnya dari titik A1 tadi ke titik E. Atau saya buat ini dulu ya, hurufnya dulu biar teman-teman kelihatan. Kita tebelin ini huruf A. Nah kan lebih kelihatan ya. Ini A1, ini J, ini titik E, ini I, ini K, ini L, ini M, ini J, ini C, ini C1, ini D, ini B, ini B1, ini titik H. Oke, jadi dari A1 ke E ini kita tarik garis lurus aja guys, karena dia belakang potongan biasanya untuk baju perempuan. Lalu E ke I dan K ke L. Oke, baru K ke J, sama I ke J, baru L ke M, ini baru atas ini lengkung, ini C ke D, Oke, ini dia hasilnya untuk yang diwarnain. Lalu kita beri gambar, beri garis, tebalin garis bantunya, tapi pakai garis putus-putus ya guys. Sini pakai pulpen hitam aja. Oke, ya hasil jadinya guys. Nah kalau udah nih, ini karena saya pakai pulpen basah, tunggu bentar dulu kita hapus garis-garis lainnya, garis-garis bantu tadi bekas pensilnya biar rapi. Oh ya, kalau teman-teman nanti mau kuliah tata busana atau masuk SMK tata busana, memang harus seperti ini guys, yang bekas pensilnya itu dihapus biar lebih rapi, karena nanti pasti gurunya kan lebih suka pekerjaannya yang hasilnya itu rapi, bersih. Nah, oke, ini dia hasil jadinya guys. Rapi kan? Rapi, bersih juga. Oh ya, ini tadi pensilnya kena ini warna merah, oke jadi warna merah gini. Nah sekarang kita jelasin lagi ya dari awal guys, kita telaah lagi biar teman-teman lebih paham. Untuk membuat pola belakang, pola dasar wanita sistem sederhana,
Caranya itu adalah ini dari A ke B sama dengan 1/4 lingkar badan dikurang 1, hasilnya 21. Jadi A ke B itu dia 21. Baru A ke A aksen ini sama dengan 1 cm, jadi kita turunin 1 cm aja. Kemudian A ke C ini 1/8 dikali setengah lingkar badan ditambah 1, hasilnya 6,5. Jadi A ke C ini 6,5. Lalu B ke B1 sama dengan 1/10 dikali 1/2 lingkar badan, atau 1/10 kali setengah lingkar badan, hasilnya 4,4. Jadi B ke B1 ini 4,4 cm. Kemudian C ke D ini adalah panjang bahunya berapa? Lihat, 11 cm. Kemudian C ke C1 sama dengan setengah panjang bahu tadi, setengah C ke D. Setengah C ke D itu berapa? 5,5. 11 bagi 2, 5,5. Kemudian A aksen nih. A aksen atau A1 ke G. A1 ke G itu sama dengan 1/4 panjang punggung. 1/4 panjang punggung itu berapa? 36 dibagi 4 sama dengan 9. Jadi A1 ke G ini 9. Kemudian G ke H ini setengah lebar punggung. Nah, lebar punggungnya berapa? 34 dibagi 2, 17. Jadi G ke H ini 17 cm. Baru A aksen ke E itu sama dengan panjang punggung. Panjang punggungnya berapa? 36. Jadi ini dari A aksen ke E ini 36. Kemudian E ke I ini 1/10 lingkar pinggang. Nah, lingkar pinggangnya berapa? 64 dibagi 10 sama dengan 6,4. Jadi E ke I ini 6,4. Baru I ke J ini panjang sisi dikurang 5. Panjang sisinya berapa? 17 dikurang 5 berarti 12. I ke J ini berarti 12. Baru I ke K ini 3 cm untuk kub. Jadi kita tinggal ngukur 3 cm dia untuk kub, lalu kita hubungkan garis K nya K ke J. Dan untuk membuat garis I ke J ini, kita tarik dulu garis I ke C pakai garis bantu biar dia lurus. Lalu kita naikin 12, kita garis yang K juga kita hubungkan. Lalu K ke L ini 1/4 lingkar pinggang dikurang 1 dikurang E ke I tadi. Karena dia kalau misalnya E ke L ini sebenarnya dia 1/4 lingkar pinggang kurang 1, tapi karena ada kub jadi kayak gitu dia bikinnya. Hasilnya 8,6, berarti K ke L ini 8,6. Kemudian L ke M ini panjang sisinya berapa? 17. Jadi L ke M ini 17 cm dan disinilah titik M. Kemudian kita hubungkan semua garisnya. Ini kita bentuk kerongkongan dari DH ke M dan C ke A1, sehingga jadilah pola yang seperti ini. Oke, thank you guys sudah nonton video ini, udah belajar bagaimana cara ngebuat pola depan dan pola belakang. See you next video, semoga bermanfaat ya. Bye bye. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe ya guys. Dadah. Assalamualaikum.